Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kawan-kawan sekalian di tutorial IPA dasar. Nah, tanpa berbasa-basi, kita akan memulai perkenalan tools dasar sebagai pemula di sini atau beginner dalam penggunaan software EPANET ini. Nah, di sini ada beberapa tools yang harus kita pahami dahulu. Itu ada di sini di bawah file, ini tools di bawah sini. Oke, di sini ada new, ini adalah membuat project terbaru. Di sini ada open. Open digunakan untuk membuka project yang sudah ada atau file yang sudah ada di laptop. Untuk save ini digunakan untuk menyimpan file yang kita kerjakan atau project yang sudah kita kerjakan. Untuk print ini kita bisa gunakan untuk mengambil tampilan yang ingin kita presentasikan eh, atau yang kita ingin masukkan ke dalam dokumentasi laporan dan sebagainya. Di sini ada copy, ya, fungsinya untuk menggandakan sesuatu. Di sini juga ada delete. Nah, di sini juga ada find. Find ini digunakan untuk mencari dalam kategori titik, link, ataupun sources. Yang ini sumbernya. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Nah, di sini ada run. Run di sini adalah pengoperasian sistem ataupun running sistem yang dari rangkaian yang telah kita buat. Query di sini ada hampir sama dengan find, cuma ini akan lebih mendetail. Query ini lebih ke meminta kepada database untuk menampilkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang yang kita inginkan untuk didapat datanya. Di sini ada menemukan titik dengan kondisi. Nah, di sini ada beberapa tipenya, elevasi atau kebutuhan air atau kualitas ataupun headnya atau pressure-nya atau kualitasnya. Di sini juga ada 3 macam, equal to yaitu sama dengan, below berarti di bawah, above berarti di atas. Ini bilangan yang kita inginkan atau yang sebagai patokan dari ketiga perintah ini. Untuk graph ini graph solution ini untuk menampilkan sebuah grafik dari tipe grafik yang kita pilih dan juga tipe objek yang kita inginkan dengan parameter yang kita pilih juga, yang kita inginkan juga, apakah elevasi ataukah base dimension ataukah kualitasnya. Lanjut kepada tabel. Tabel ini menyajikan data dalam bentuk tabel mencakup di sini network nodes atau link, titik atau link. Di sini juga ada varian time series. Jikalau project yang kita buat itu adalah berupa time series. Kolomnya, kolom setiap data yang kita inginkan, apakah kita perlu elevasi, atau kualitas, ini tergantung ya. Jadi kita bisa saja unchecklist. Jadi tergantung apa yang kita perlukan gitu. Misalnya kita hanya perlu elevasi saja, berarti elevasi saja yang kita checklist. Lalu tekan OK. Nah, di sini nanti ada penjabaran datanya. Oke, kita lanjut dulu. Terus ini ada option. Map option ini sebenarnya tergantung dari tergantung pilotnya, tergantung diri sendiri maunya bagaimana tampilannya, apakah size-nya mau 1 atau 2 ataupun titiknya mau sebesar 3 atau 2 seperti apa, itu terserah kepada para pembuat proyeknya. Tapi yang terpenting di sini adalah notasi. Notasi adalah yang kita perlukan di sini adalah menampilkan ID node dalam layar ini, network map. Nah, di sini nilainya juga, link ID dan nilai linknya juga. Itu yang perlu kita checklist. Ya, di sini
Ini untuk background color ini terserah pada pembuat project, apakah mau yang putih ataukah mau yang kuning atau abu-abu atau hitam. Itu terserah kepada si pembuat project. Oke. Lalu di sini ada apa lagi? Ini ada set region untuk memilih sebuah daerah atau region. Nah, di sini ada pan yang gunanya untuk menggeser ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Di sini ada zoom in, gunanya untuk memperbesar, dan juga ada zoom out untuk memperkecil. Nah, full extent ini berarti satu mapnya kita tampilkan, yaitu dalam batas maksimal dari zoom out. Oke, yang kedua, yang selanjutnya itu adalah adjunction. Junction ini berguna untuk menambahkan titik acuan, titik node, atau disebut dengan titik node yang mewakili daerah untuk mewakili sebuah daerah yang kita bisa isi di dalamnya itu adalah ini sebagai contoh. Nah, kita perlukan data elevasi, data kebutuhan air. Nah, dua elemen ini yang kita perlukan sebagai dasar untuk mengoperasikan sebuah sistem jaringan yang akan kita buat. Kemudian di sini ada add reservoir, itu untuk menambahkan reservoir ya, ataupun sumbernya, apa namanya, sumber pengambilannya. Nah, di sini kita akan mengisi total head. Total head ini kita bisa isi dengan elevasi juga, ya seperti itu. Nah, untuk bangunan intake itu kita menggunakan tools reservoir ini, sedangkan untuk yang jenis tipe pengambilan itu ground capturing ataupun menggunakan sumber airnya itu mata air, kita akan menggunakan junction. Ini akan dijelaskan lagi lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, di sini ada add tank untuk menambahkan tangki. Perbedaan reservoir dengan tangki adalah reservoir ini dinotasikan sebagai tempat pengumpulan air tapi secara kontinu. Sedangkan untuk tangki ini adalah tempat penyimpanan air sementara ataupun sebagai peninggi head. Itu seperti menara tangki untuk meninggikan head air yang ada di perempatan Ayani. Ini untuk di Kota Pontianak ya, untuk di Kota Pontianak itu perempatan Ayani yang untuk ke Kota Baru itu yang menara Indosat, dulunya sekarang Telkomsel kalau nggak salah. Nah, itu. Oke, yang selanjutnya ini ada add pipe, menambahkan pipa. Jadi untuk menghubungkan dua titik antara node dan node ataupun source atau reservoir dengan nodes ataupun tangki dengan nodes seperti ini. Kita klik untuk reservoirnya, lalu kita klik junctionnya. Oke, pipa ditambahkan. Untuk pipa ini kita membutuhkan data yaitu diameter dan kekesaran pipanya. Untuk loss coefficient kita sedikit abaikan di sini. Koefisien dan wall koefisien ini juga kita abaikan sedikit karena untuk dasar hal ini kita kurang perhatikan dulu. Oke, di sini ada add pompa. Pompa sama seperti add pipe, berarti kita harus menggabungkan dua titik nodes. Nah, seperti ini. Untuk pompa ini kita memerlukan data kurva pompa, daya pompa, dan kecepatan pompa. Nah, setelah itu kita ada valve atau katup. Katup ini menghubungkan antara dua titik nodes, yaitu seperti ini. Sebagai contoh, untuk katup ini kita memerlukan data diameter ataupun tipe dari katup tersebut. Nah, keenam katup
keenam katup ini dijelaskan lebih detail pada buku manual EPANET. Akan dibagikan buku EPANET itu tersebut di deskripsi, nanti akan dicantumkan di sana. Oke. Lalu untuk teks add label ini berarti menambahkan kalimat atau label. Oke. Untuk di sini kita sudah selesai. Lalu kita perlu memperhatikan yang namanya browser. Browser di sini ada terbagi menjadi dua, data dan map. Untuk data, ini kita bisa melihat di sini junction, reservoir, tank, pipa, pompa, katup, valve, labels, pattern, curve, kurva, control option. Nah, ini untuk menampilkan data ya. Misal junction. Nah, berapa junction yang kita tampilkan di sini semuanya tercatat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk reservoir kita juga bisa cek di sini reservoirnya 1, untuk tangki tangkinya 1. Oke, untuk pipa kita bisa lihat di sini pipa, ini pipa. Untuk pompa di sini kita bisa lihat pompanya 1. Untuk katup ya kita bisa juga lihat di sini. Nah, di sini juga bisa kita klik 2 kali untuk menampilkan properties dari tools tersebut. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, atau seperti ini pipes. Nah, kita klik 2 kali, kita bisa menampilkan properties ini. Jadi kita bisa edit atau memasukkan input data dari browser ini. Oke, yang selanjutnya ada labels. Kita tidak ada menambahkan label tadi. Tadi di cancel. Oke, di sini ada patterns. Nah, biasanya patterns ini digunakan untuk time series. Patterns ini adalah sebuah pola. Di sini kita perlu menginputkan patterns ID-nya, terus juga kita memasukkan polanya seperti apa. Ini biasanya untuk time series ya. Oke, tapi untuk EPANET dasar ini kita coba membuat project dalam satu waktu, bukan secara time series ya. Jadi ini cukup diabaikan dulu sebagai dasar ya. Ini terus lalu ini ada kurva. Kurva di sini kita bisa add juga. Nah, kita perlu memasukkan kurva ID dan juga ketentuan flow dan head-nya dari pompa tersebut. Oke, di sini juga ada kontrol simple ya, root base ini cukup intermediate lah ya. Untuk dasar sebaiknya jangan dulu ke kontrol itu. Lalu yang terakhir adalah option. Option di sini ada hydraulic, quality, reaction, times, dan energy. Hydraulicnya di sini kita bisa atur ya. Apakah kita mau aliran itu dalam satuan LPS ataupun LPM atau GPM itu terserah. Tapi di Indonesia sendiri dalam perencanaannya atau standarnya itu kita menggunakan LPS, yaitu liter per second. Nah, untuk headless formula kita menggunakan rumusan Hazen-Williams (HW) karena biasanya di Indonesia itu kita menggunakan perhitungan standar Hazen-Williams karena juga perencanaan ini merupakan perencanaan saluran tertutup. Saluran tertutup di sini artinya dalam sistem perpipaan seperti itu. Untuk saluran tertutup memang yang lebih spesifik untuk menghasilkan perhitungan yang lebih tajam itu menggunakan Hazen-Williams dari apa yang telah saya pelajari selama ini. Oke. Lalu ini dua menjadi faktor yang harus diperhatikan ya. Lalu kualitas. Nah, untuk kualitas ini tergantung parameternya mau apa. Nah, di sini ada chemical, trace, and age. Ini umur. Chemical ini biasanya untuk penamaan klor yang akan kita pakai. Ini kita tidak akan berfokus pada sini. Itu akan kita fokuskan pada level yang selanjutnya. Terus ada reaction. Di sini ada bold reaction, wall reaction. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, ini jangan kita fokuskan dulu, tapi untuk perkenalan ya ini ya sekedar kenal dulu saja. Times ini untuk time series ya. Jadi kita bisa atur di sini untuk time step-nya berapa seperti itu. Untuk energi ini adalah daya. Untuk pompa efisiensinya ini kita isi sesuai dengan kriteria pompa yang kita akan gunakan.
Untuk ini, kedua ada energy price atau harga energi. Di sini dalam hitungan kilowatt kilowatt per hour. Jadi berapa kilowatt per jam. Untuk price pattern ini sebenarnya nggak usah difokuskan dulu. Ini adalah pola perubahan nilai. Untuk demand charge juga, ya kita nggak usah fokus dulu lah ke sini. Karena masih ya, terlalu kompleks ya kalau mau mempelajari semuanya menjadi satu gitu, satu waktu itu terlalu kompleks. Oke, selesai kita sudah melewati perkenalan. Untuk perkenalan dasar, sekarang kita mempelajari tentang pengaturan utama untuk membuat sebuah proyek baru. Nah, ini saya hapus dulu. Pengaturan awal ini menjadi hal yang sangat penting karena akan memengaruhi kinerja selanjutnya. Oke, di sini kita klik project, lalu kita default di sini. Oke, default di sini. Nah, ID labels, penamaan ID. Untuk junction, reservoir, tanks, pipa, pompa, dan valve, katup, ini boleh saja mengikuti ini namanya. Untuk kodenya itu seperti apa. Nah, untuk ID, peningkatan nomor ID-nya ini isi saja satu. Lalu patterns ini tergantung lagi lah mau diisi atau enggak. Karena pattern dan kurva ini biasanya kurang banyak datanya, jadi cuma memakai 1, 2 saja, dan ID-nya itu tergantung lagi dari pilotnya, yang mudahnya kayak gimana gitu. Untuk properties selanjutnya ini yang perlu kita perhatikan adalah auto link. Ini dia menghitung secara otomatis panjang dari satu titik ke titik lainnya. Jadi panjang pipanya itu langsung otomatis terhitung. Nah, di sini on atau off, ya kita harus on kan. Untuk pipa diameter, ini adalah settingan awal 75. Jadi waktu kita menambahkan sebuah pipa, semua pipa akan tersetting diameternya 75. Untuk pipa roughness-nya ini kekasaran pipa, kita akan menggunakan berapa bilangannya, itu tergantung lagi dengan pipa yang akan kita pakai. Di sini kita akan menggunakan 140. Terbilang ini sangat halus. Oke, untuk hidrauliknya kayak seperti tadi, yaitu flow unitnya LPS dan headless formulanya Hazen William. Jika semuanya sudah, kalau sudah semuanya all set, oke, kita checklist save as default for all new projects. Lalu kita oke. Nah, baru kita bisa membuat project terbaru dengan lancar. Oke, sampai di sini untuk perkenalan dasar, panel dasar. Untuk contoh pembuatan proyek dasar akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih telah belajar untuk saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.